Liga Arab lebih unggul dari Ligue 1. Konyol, alasan Pandai gagal ke Arsenal. Alasan Sintayong pilih Asnawi. Cristiano Ronaldo mengklaim Saudi Pro League sudah berada pada level yang lebih unggul dibanding Ligue 1. Namun harus dikatakan bahwa pemain internasional Portugal tersebut belum pernah menginjakkan kaki di kasta tertinggi Prancis. Komentarnya muncul usai Jordan Henderson meninggalkan SPL untuk kembali ke Eropa setelah hanya 6 bulan di Arab Saudi, bergabung dengan Ajax Amsterdam dari Al-Ittifaq. Dikutip dari laman laporan Fabrizio Romano, Ronaldo berbicara pada acara Golden Score Award di Dubai. Ia mengatakan, Liga Saudi lebih baik dari Ligue 1. Saudi Pro League lebih kompetitif daripada Ligue 1. Saya dapat mengatakan itu setelah 1 tahun berada di sana. Kami sudah lebih baik dari Liga Prancis saat ini. Vietnam harus mengakui keunggulan timnas Indonesia pada matchday kedua Grup D pada Jumat. Bermain di Abdullah bin Khalifa Stadium, Golden Star Warrior kalah tipis 1-0 dari skuad Garuda lewat gol sematawayang Asnawi Mangkualam dari titik putih. Selepas laga, pelatih Vietnam Philippe Toineser menyebutkan bahwa tim asuhan Sintayong sangat berkualitas dan jauh lebih baik dibandingkan saat SEA Games dan Piala AFF. Indonesia memiliki skuad yang berkualitas, berbeda sekali dengan saat bermain di SEA Games dan Piala AFF. Mereka telah diperkuat pemain naturalisasi, membuat Vietnam lebih kesulitan dibanding sebelumnya, kata pelatih Vietnam tersebut. Bos Bayern Munchen, Thomas Tuchel menyebutkan kalau Harry Kane berpeluang memecahkan rekor 41 gol sensasional milik Robert Lewandowski di Bundesliga. Pemain internasional Inggris tersebut menikmati musim debut yang cemerlang bersama Bayern Munchen sejauh ini, dengan ia mencatat 22 gol dalam 16 pertandingan di Bundesliga. Dan Tuchel yakin catatan tersebut akan terus bertambah seiring berjalannya musim. Mantan asisten manajer Celtic, John Scholing, membeberkan suatu ketika Arsenal pernah mendekati Van Dijk, tetapi pada akhirnya menolak untuk mengangkut bek andal Liverpool tersebut karena satu alasan konyol. Kisah itu bermula ketika pemain internasional Belanda itu memperkuat klub Skotlandia tersebut. Arsenal memotori dengan seksama dan tampaknya sudah 90% bakal merealisasikan perekrutan ini. Namun, kepala pemandu bakat Arsenal kala itu, Steve Rowley, mengurungkan rencana ketika ada perangai yang tidak disukainya dari seorang Van Dijk. Kepada media, Cowling mengungkapkan, Steve Rowley, direktur konting Arsenal, menganggap Van Dijk orangnya terlalu percaya diri. Dia merasa pemain itu terlalu kepedean. Yang terlihat konyol lagi, Collins menambahkan, menurut Rowley, dia tak menunjukkan rasa antusiasme dan kegugupannya dan itu bisa berbahaya, kata Cowley. Legenda Manchester United, Ryan Giggs, sama sekali tidak terkesan dengan deretan transfer yang dilakukan klub kesayangannya itu belakangan ini, yang sampai menggelontorkan ratusan juta pounds untuk pemain yang sampai saat ini tak jelas kontribusinya di lapangan. Salah satu yang paling disoroti Giggs adalah seorang Anthony yang didatangkan dari Ajax mencapai 100 juta euro. Di mata Giggs, justru yang memberikan impact signifikan pada laju klub sejauh ini berasal dari jebolan akademi klub seperti Alejandro Garnacho. Giggs bahkan tak segan menilai youngstar Argentina 10 kali lebih hebat dari Anthony. Dia membuat Anda bangkit dari tempat duduk, puji Giggs kepada Garnacho dalam bincang-bincangnya dengan DJ Johnny Hero. Garnacho memberi Anda 10 kali lebih banyak dibanding pemain lain yang menguras banyak uang Manchester United, tegas Giggs menyindir Anthony. Salah satu bintang Jepang, Take Pusakubo, enggan membicarakan mengenai kan Samurai Biru bertemu Korea Selatan di 16 besar Piala Asia 2023 dan memilih fokus menghadapi timnas Indonesia di laga pamungkas Grup D pada Rabu. Kekalahan 2-1 dari Irak membuat Jepang tidak berada dalam posisi diuntungkan. Selain harus menjalani laga menentukan melawan Indonesia, mereka juga berpotensi bentrok dengan favorit salah satu juara, Korea Selatan.
Kubo pun enggan membahas mengenai kemungkinan tersebut. Menurut penggawa klub La Liga Spanyol tersebut, dia hanya fokus menghadapi Indonesia, karena di sepak bola segalanya bisa terjadi. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan alasannya meminta Asnawi Mangku Alam Bahar menjadi algojo penalti yang membuat skuad Garuda meraih kemenangan tipis 1-0 atas Vietnam. Sintayong mengungkapkan dia mempunyai pertimbangan tersendiri dalam memilih Asnawi. Saya pikir Asnawi lebih percaya diri, dia mempunyai feeling yang bagus. Walau belum pernah mencetak gol, Asnawi melakukan tugasnya dengan baik dan mencetak gol berharga, kata Sintayong. Muhammad Salah terpaksa diganti saat Mesir diimbangi Ghana 2-2 pada laga grup F Piala Afrika. Bintang Liverpool tersebut mendapatkan perawatan di lapangan, namun pada akhirnya dinyatakan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Mesir praktis harap-harap cemas melihat Salah kesakitan, begitu pula dengan Jurgen Klopp dan para penggemar Liverpool. Namun belum bisa dipastikan apakah ia dapat kembali membela tim nasionalnya di laga fase grup terakhir kontra Cape Verde. Saat ini Mesir duduk di peringkat 2 grup B dengan poin dan belum bisa dipastikan lolos ke babak gugur.